Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Banjar MPDI. Untuk anak-anakku semuanya, kita lanjutkan untuk pembelajaran kita. Untuk kali ini kita mengambil materi hakikat sholat dan zikir. Namun sebelum itu, agar pembelajaran kita mendapatkan petunjuk dan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah anak-anakku, kami sampaikan untuk tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini. Yakni tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan makna sholat dan zikir dengan pencegahan perbuatan keji dan munkar. Berikutnya, Bapak jelaskan terkait dengan pengertian sholat. Sholat secara bahasa berarti berdoa, sedangkan secara istilah yaitu seluruh perbuatan dan ucapan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat fardu 5 waktu hukumnya wajib bagi kita setiap muslim, laki-laki ataupun perempuan yang sudah baligh. Adapun ketentuan pelaksanaan sholat, ada syarat wajib sholat, ada syarat sah sholat, ada rukun sholat. Syarat wajib sholat yakni beragama Islam, berusia sudah mencapai baligh, kemudian berakal. Adapun syarat sahnya sholat yaitu sudah masuk waktu sholat, suci badan, pakaian, tempat sholat, kemudian menutup aurat serta menghadap ke kiblat. Rukun sholat, ketentuan pelaksanaan sholat. Yang menjadi rukun sholat ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui dan ini tidak boleh ditinggalkan. Yang pertama, berdiri jika mampu. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, membaca surat Al-Fatihah. Dan ini adalah merupakan rukun dan wajib untuk membaca Al-Fatihah. Apabila kita di dalam sholat tidak membaca surat Al-Fatihah, maka tidak sah sholat kita. Kemudian rukuk dengan tumakninah, iktidal dengan tumakninah, sujud dengan tumakninah, duduk di antara dua sujud dengan tumakninah, duduk akhir pada tasyahud akhir, kemudian membaca tasyahud akhir. Berikutnya membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir membaca salam pertama ke kanan. Adapun yang ke kiri itu sunnah. Kemudian dari seluruh rangkaian rukun-rukun yang Bapak jelaskan tadi harus dilakukan dengan tertib.
Tidak boleh dilompati, dilakukan secara tertib, turut, urut dari awal sampai dengan akhir, sampai dengan salam. Berikutnya kita membahas zikir. Zikir artinya mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menyebut namanya. Zikir dapat dilakukan kapan saja anak-anakku semuanya, kecuali sedang buang air kecil dan buang air besar, atau di tempat kamar mandi. Dengan berzikir, hati kita akan menjadi tenang. Apa saja manfaat menunaikan sholat tadi yang disebutkan oleh Bapak? Manfaat menunaikan sholat, pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat memancing rezeki, menjadi obat kesedihan, melatih kedisiplinan, mendidik manusia menjadi bersih, memperkokoh rasa persaudaraan antara Muslim. Kenapa demikian? Karena kita setiap saat, setiap 5 waktu bertemu dengan saudara-saudara kita Muslim untuk menunaikan sholat berjamaah. Maka itu akan dapat memperkokoh rasa persaudaraan kita sesama umat Islam. Adapun manfaat zikir anak-anakku semuanya, yang pertama, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian senantiasa mensucikan diri, memuji, mengagungkan, dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian manfaat yang keempat, disiplin dalam segala hal, dan santun dalam ucapan dan perbuatan, serta kita dijamin masuk surga dan terhindar dari api neraka. Kenapa demikian? Karena hati kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tujuan hidup kita di dunia ini sesungguhnya hanyalah untuk beribadah dan mengingat janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, persaksian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apabila kita senantiasa berzikir, entah itu melalui sholat maupun zikir-zikir di luar sholat, maka insya Allah senantiasa kita akan ingat dan dilindungi serta dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir kalimat yang kita ucapkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ketika kita dijemput maut kita adalah la ilaha illallah. Man akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya itu mengucapkan la ilaha illallah, maka akan dimasukkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang dimudahkan untuk menunaikan sholat dan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.